Bayangkan kamu bangun di suatu pagi, lalu pas ngecek saldo di HP, kamu sadar kalau seluruh tabungan masa depan kamu hilang gitu aja. Uang itu nggak hilang, karena pasar saham yang anjlok. Bukan juga dicuri hacker, lewat link phishing. Tapi, uang itu kamu serahkan sendiri dengan sukarela kepada sebuah tawaran investasi yang sebenarnya nggak pernah menghasilkan untung Rp1 pun. Ini bukan cerita fiksi di film-film, ini adalah kenyataan pahit gimana skema Ponzi menghancurkan hidup banyak orang. Dan yang lebih bikin ngeri, kenapa sih sampai detik ini masih ada jutaan orang yang tetap terjebak di dalamnya? Kamu pasti pernah dengar istilah skema Ponzi. Kedengarannya mungkin teknis, rumit, atau malah dianggap lagu lama yang udah basi. Tapi jangan salah, skema Ponzi itu masih sangat eksis sampai hari ini. Mereka cuma ganti baju aja. Sekarang mereka tampil lebih rapi, pakai jas yang lebih mahal, pakai aplikasi yang canggih, dan menggunakan istilah-istilah keren, kayak mining, arbitrage, atau cloud computing yang terdengar sangat meyakinkan. Di video pertama Ancaran Talk ini, aku mau ajak kamu bongkar tuntas gimana mesin penipuan ini bekerja supaya kamu dan keluarga nggak jadi korban berikutnya. Sebenarnya, apa sih skema Ponzi itu? Secara sederhana, ini adalah jenis penipuan investasi di mana si pelaku menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi, konsisten, dan hebatnya lagi, katanya hampir tanpa risiko. Tapi ada satu rahasia besar di baliknya yang jarang orang sadari. Di skema Ponzi, nggak ada investasi nyata, nggak ada bisnis yang benar-benar jalan, nggak ada keuntungan yang dihasilkan dari jualan barang atau jasa. Terus, uangnya dari mana? Jadi, uang yang diterima oleh investor lama itu sebenarnya diambil dari uang setoran investor baru. Jadi nggak ada nilai yang diciptakan di sana. Uang cuma muter-muter aja dalam satu lingkaran setan. Selama masih ada orang baru yang bergabung dan setor uang, ilusi ini akan terlihat sangat nyata dan indah. Tapi, begitu orang baru mulai berkurang atau berhenti masuk, seluruh bangunan mewah ini bakal runtuh seketika dalam semalam. Istilah ini diambil dari nama Charles Ponzi, seorang imigran Italia di Amerika sekitar tahun 1920-an. Waktu itu, dia menjanjikan untung 50% cuma dalam 45 hari. Gila kan? Dia ngakunya main di celah bisnis kupon perangko internasional. Padahal, kenyataannya, bisnis itu nggak pernah menghasilkan laba. Dia cuma ngebayar orang yang masuk duluan, pakai uang orang yang masuk belakangan. Dan pola ini terus diulang-ulang selama ratusan tahun sampai sekarang. Mari kita bawa cerita ini lebih dekat ke kita, ke kondisi di Indonesia. Katakanlah, ada seseorang namanya Pak Budi. Pak Budi ini buka arisan investasi atau titip dana dan janjiin uang kamu bakal berlipat ganda dalam sebulan. Ada 5 orang yang masing-masing setor Rp1 juta. Pak Budi sekarang pegang 5 juta. Uang itu nggak dia pakai buat modal usaha sembako atau ternak lele, tapi malah dia pakai buat beli baju bagus, sewa mobil mewah, dan pamer di media sosial. Pas tiba waktunya bayar janji keuntungan bulan depan, Pak Budi cari 12 orang baru. Dari mereka, Pak Budi dapat Rp12 juta. Pak Budi lalu ambil sebagian uang itu buat bayar keuntungan 5 orang pertama tadi. Bayangin perasaan 5 orang pertama ini. Pasti mereka seneng banget. Mereka bakal bilang ke tetangga, ke saudara di kampung, invest di Pak Budi, beneran cair loh. Rasa percaya pun menyebar luas. Pak Budi terlihat sukses besar, padahal semuanya cuma tipuan mata. Kenapa cara ini efektif banget di Indonesia? Karena skema Ponzi di kita sering banget dibungkus pakai label-label yang bikin kita sungkan buat nolak. Ada yang pakai label agama, label bantuan sosial, sampai pakai tokoh masyarakat yang kita segani. Mereka tahu betul kelemahan kita. Kita semua pengen cepet kaya, tapi nggak mau ribet atau kerja keras. Kita seringkali lebih percaya pada testimoni tetangga daripada cek izin resmi di OJK. Kalau kamu pikir yang kena tipu cuma orang awam, kamu salah besar. Mari kita lihat kasus Bernie Madoff di Amerika. Dia menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah selama 17 tahun. Korbannya bukan orang sembarangan. Ada bank besar, yayasan amal, sampai artis terkenal. Kenapa mereka bisa percaya? Karena Madoff nggak janjiin untung yang terlalu muluk. Dia cuma janjiin 10-20% per tahun secara stabil. Nggak terlalu tinggi. Jadi orang-orang nggak curiga dong. Madoff itu orang terpandang, mantan petinggi bursa saham. Tapi sehebat apapun dia, sistem Ponzi punya satu musuh alami, matematika. Skema ini cuma bisa hidup kalau jumlah orang baru selalu lebih banyak dari orang lama secara eksponensial. Begitu krisis ekonomi 2008 datang, orang-orang panik dan pengen tarik uang mereka serentak. Disitulah Madoff ketahuan
kalau dia nggak punya uang sepeser pun. Uangnya udah habis buat bayar investor lain dan gaya hidupnya. Dia akhirnya dihukum 150 tahun penjara. Di Indonesia juga sama. Kita pernah dengar kasus first travel, investasi kebun kurma, atau yang baru-baru ini rame soal robot trading dan aplikasi scam lainnya. Polanya selalu sama. Bayar member lama pakai uang member baru. Jadi, gimana caranya supaya kita nggak jadi korban berikutnya? Pelajarannya sederhana dan nggak akan pernah berubah. Kalau ada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, dijamin pasti cair. Dan risikonya nol atau kecil banget. Tolong, langsung lari. Itu bukan peluang emas, itu tanda bahaya merah membara. Skema Ponzi itu bertahan bukan karena pelakunya pinter banget, tapi karena mereka memanfaatkan sifat serakah dan keinginan kita buat percaya pada keajaiban instan. Di Ancaran Talk ini, aku pengen kita semua mulai kritis. Selalu riset, ada izin dari OJK nggak? Masuk akal nggak bisnisnya? Ingat ya, kalau sesuatu kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan, biasanya itu emang bohong. Jaga uang yang udah kamu kumpulin capek-capek. Lebih baik untung kecil tapi berkah dan aman, daripada ngejar kaya mendadak tapi malah jatuh miskin dalam semalam. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke keluarga atau grup WhatsApp komplek supaya makin banyak yang melek finansial. Sampai ketemu di bahasan ekonomi selanjutnya di Ancaran Talk. Tetap waspada, tetap cerdas.